Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat dalam belajar. Seperti biasa, sebelum memulai, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pembelajaran kita kali ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada video ini kita akan belajar tentang pemaaf dan toleransi. Kali ini Pak Didin akan menjelaskan apa pengertian pemaaf dan toleransi. Simak ya. Pemaaf adalah sifat suka memberi maaf atas kesalahan orang lain tanpa rasa benci dan dendam. Sebesar apapun kesalahan orang lain kepada kita, kita sebaiknya untuk memaafkan. Karena disitulah kemuliaan dan kebesarhatian seseorang ketika kita memaafkan orang lain. Dan yang kedua adalah toleransi. Toleransi yaitu sikap menghargai pandangan atau pendirian orang lain yang berbeda dengan pandangan atau pendirian kita. Contoh, di lingkungan kita, misalnya ada tetangga kita yang berbeda keyakinan beragama. Nah, kita harus menghormati mereka dengan cara ketika mereka menjalankan ibadahnya, kita harus memberikan kenyamanan dengan tidak mengganggu ibadah mereka. Itulah salah satu contoh toleransi antar umat beragama. Berbicara tentang pemaaf, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil ma'rufi wa a'rid 'anil jahilin. Artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Quran surat Al-A'raf ayat 199. Nah, dari itu anak-anak, kita harus menjadi pribadi yang pemaaf. Tidak boleh kita dendam atau dengki terhadap orang lain yang telah membuat kesalahan kepada kita. Adapun dalil yang berkaitan dengan toleransi ada di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Seperti ini ya bunyinya anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Dan kita wajib menghormati ketika seseorang sedang melakukan ibadahnya. Lalu apa manfaatnya ketika kita memiliki sikap pemaaf? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala surga bagi orang-orang yang memiliki sikap pemaaf. Yang kedua, orang-orang yang pemaaf akan mudah sekali mendapatkan teman karena dia sering memaklumi kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh orang lain kepada kita. Yang ketiga, sifat pemaaf dapat menenteramkan hati. Sebesar apapun kesalahan yang dilakukan orang lain kepada kita, maka orang pemaaf dia akan ikhlas untuk memaafkannya, sehingga hatinya akan tenang anak-anak. Yang keempat, sifat pemaaf dapat menyelesaikan perselisihan dengan mudah. Sebesar apapun perselisihan yang ada, maka ketika kita memiliki sifat pemaaf, perselisihan tersebut akan dapat diselesaikan dengan mudah.
Yang kelima, sifat pemaaf dapat menyambungkan tali silaturahmi yang terputus. Dan yang keenam, sifat pemaaf dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan umat. Anak-anakku sekalian, sekarang ada yang tahu apa manfaat dari sikap toleransi? Bapak akan jelaskan sekarang. Yang pertama, toleransi akan menumbuhkan sikap saling menghormati. Nah, tidak seperti ini teman-teman. Di saat ada pemeluk agama lain yang sedang melakukan ibadah, dia malah mengebut motornya, kemudian membuat bising dan membuat orang yang sedang beribadah tidak nyaman. Nah, berbeda dengan ini adalah perilaku yang harus kita contoh dan harus kita teladani. Yang kedua, toleransi dapat menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Anak-anakku sekalian, dengan suasana yang aman dan nyaman, kita akan dapat melakukan kerjasama dan bergotong royong dalam melakukan suatu hal tanpa adanya sekat, baik itu agama, ras, dan budaya. Dan yang ketiga, manfaat dari sikap toleransi adalah semakin mempererat tali persaudaraan. Seperti gambar di samping teman-teman sekalian. Meskipun mereka berbeda agama, berbeda suku dan berbeda budaya, mereka dapat bergandengan tangan menuju kemakmuran. Nah, sampai di sini dulu teman-teman. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Dan pada dini akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.